Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Winimolidia dengan NIM 2328. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT dari awal sampai jangka waktu pemeriksaan. Yang pertama yaitu ketentuan umum pemeriksaan. Bagian awal menjelaskan definisi dasar dulu supaya kita paham apa itu pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak adalah kegiatan DJP untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, atau bukti secara objektif untuk menguji apakah wajib pajak sudah patuh. Pemeriksa harus bekerja profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Siapa pemeriksa pajak? Yaitu pegawai DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk, dan mereka punya wewenang resmi untuk melakukan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan dasar. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan kalau ada dugaan tindak pidana perpajakan. Yang kedua, pemeriksaan ulang dilakukan jika ada data baru atau informasi tertulis dari WP yang membuat pemeriksaan sebelumnya perlu direvisi. Yang kedua yaitu kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Yang pertama, kewenangan. DJP berhak melakukan pemeriksaan sesuai pasal 29 KUP untuk yaitu menguji kepatuhan pajak WP, dan kedua, tujuan lain seperti pengukuhan PKP, penyelesaian keberatan, penagihan, permohonan APA, transfer pricing, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan perpajakan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup. Pemeriksaan dapat mencakup satu atau beberapa jenis pajak, satu atau beberapa masa pajak atau tahun pajak. Yang ketiga, objek PBB. Jenis pajak yang dapat diperiksa adalah PPH, PPN, PPNBM, PBB, bea materai, pajak karbon, dan lain-lain. Kemudian tipe pemeriksaan secara lengkap yaitu seluruh pos di SPT diperiksa mendalam. Secara terfokus hanya beberapa pos diperiksa mendalam. Secara spesifik pemeriksaan sederhana hanya untuk pos-pos tertentu. Kemudian kriteria pemeriksaan atau menguji kepatuhan. WP bisa dipilih pemeriksaan jika mengajukan restitusi atau SPT lebih bayar atau rugi, dan ada data konkret pajak terutang tidak dibayar. Kemudian perubahan tahun buku, PKP tidak melakukan penyerahan, pemilihan berdasarkan risk engine DJP, tidak menyampaikan SPOP, dan sebagainya. Kriteria pemeriksaan atau tujuan lain yaitu termasuk pengukuhan atau pencabutan PKP, penetapan lokasi PPN, pengumpulan data untuk norma, penentuan mulai beroperasi, transfer pricing atau APA, dan QA, quality assurance, dan masih banyak lainnya seperti dalam file. Yang ketiga yaitu standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan dibagi menjadi tiga, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Standar umum yaitu pemeriksa harus mendapat pelatihan teknis yang cukup profesional, independen, berintegritas. Yang kedua, standar pelaksanaan yaitu meliputi persiapan pemeriksaan, pengujian dengan metode yang tepat, temuan harus berdasarkan bukti yang kuat, pemeriksaan dilakukan di kantor DJP, tempat usaha WP, atau lokasi objek PBB. Yang ketiga, standar pelaporan yaitu hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan memuat pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, usulan, dan informasi lain. Yang keempat yaitu jangka waktu pemeriksaan. Bagian ini menjelaskan berapa lama maksimal DJP boleh melakukan pemeriksaan. Yaitu yang pertama, jangka waktu pengujian. Pengujian sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai SPHP disampaikan. Pemeriksaan lengkap yaitu selama 5 bulan, pemeriksaan terfokus yaitu 3 bulan, dan pemeriksaan spesifik 1 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan setelah SPHP sampai LHP diterbitkan maksimal 30 hari, termasuk waktu tanggapan SPHP, pembahasan akhir, sampai penyusunan LHP. Yang ketiga yaitu perpanjangan jangka waktu. Secara umum tidak ada perpanjangan kecuali untuk kasus khusus, yaitu grup usaha, transfer pricing, transaksi dengan indikasi rekayasa keuangan, maksimal tambahan 4 bulan, dan hanya untuk jangka waktu pengujian, bukan pembahasan akhir. Yang selanjutnya, pemeriksaan tujuan lain, yaitu maksimal 4 bulan, tidak ada pembahasan akhir, tidak ada perpanjangan. Kemudian pemeriksaan spesifik atas data konkret, yaitu 10 hari untuk pengujian, 10 hari untuk pembahasan akhir atau pelaporan, dan tidak ada perpanjangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.